Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristun Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas XLM. Banyak banget nih dari Bang Riki, Bang Malindo minta dibahas ya untuk XLM, sama satu lagi kita akan bahas untuk FED ya, VET, teman-teman, dimana ini juga banyak yang minta untuk dibahas. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Sebelumnya aku mau informasikan dulu ada campaign terbaru dari Get.io, di mana teman-teman diminta untuk menjawab kuis dari Solidus AI. Nanti teman-teman akan berpeluang mendapatkan share price 21,8 ribu token berupa AI Tech. Nah, ini adalah kuisnya. Teman-teman bisa join untuk ikutan ya. Teman-teman bisa kumpulin poin dulu sebelum teman-teman pengen untuk ikutan kuis ini. Jadi syaratnya teman-teman bisa deposit, bisa bikin daily post, kemudian teman-teman juga bisa untuk share postingan-postingan yang ada di community dari Get.io untuk mendapatkan poin. Seperti itu. Minimumnya sih kita harus punya 300 poin ya untuk ikutan. Nanti hadiahnya ada bermacam-macam. Di sini hadiahnya random, bisa sekitar 8.000 AI Tech paling besar, ya kan? Yang paling kecil cuma 0,5 AI Tech yang kita bisa dapetin. Itu. Jadi pertama teman-teman gain poin dulu. Kalau udah teman-teman tinggal jawab aja beberapa kuis yang memang sudah diberikan ya. Kalau teman-teman sudah berhasil menjawab, nanti teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk memilih hadiah yang kalian mau, seperti itu. Oke, buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Kita akan mulai masuk ke pembahasannya ya, dari Stellar atau XLM. Hari ini Stellar diperdagangkan di kisaran level 6.700-an rupiah, di mana pergerakannya selama 7 hari terakhir sepertinya bergerak flat, ya sideways lah teman-teman. Jadi nggak terlalu terjadi pergerakan yang signifikan. Dan Stellar ini selalu dikait-kaitkan dengan XRP ya, karena dia dibikin oleh orang yang sama, orang-orang yang sama di belakang XRP. Jadi ya identik lah, XLM identik dengan XRP. Belakangan ini XLM ada banyak kerjasama, terutama berfokus pada tokenisasi. Ya, mereka ada kerjasama dengan Alting, berpartner dengan MoneyGram juga. Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan USDC stablecoin on or off ramp, teman-teman, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan adopsi yang lebih besar terkait dengan pasar kripto dan juga pasar uang tradisional, seperti itu. Kemudian di berbagai kesempatan mereka juga cukup aktif ya, berkunjung ke berbagai negara untuk sharing teman-teman tentang proyek dari Stellar ini. Selain itu dia ada kerjasama juga dengan Espresso, apa sih namanya? Espresso Cash. Ini merupakan bridging atau jembatan yang bisa menghubungkan antara Stellar dengan Solana. Ya, Solana kita tahu merupakan salah satu blockchain yang menyediakan banyak sekali fasilitas di apps di sana, sehingga dengan kompatibel dengan Stellar ini akan meningkatkan ekosistem daripada Stellar juga. Seperti itu. Kemudian Stellar Lumens juga ada gandeng blok ID ya, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dari transaksi digital, teman-teman. Jadi ini memperkuat jaringan mereka ya. Sampai saat ini sih Stellar termasuk jaringan blockchain salah satu yang paling aman ya, karena belum pernah terkena kasus kayak hacking dan lain sebagainya. Gitu. Jadi berbagai macam berita tersebut menurut saya merupakan berita yang positif untuk fundamental dari Stellar itu sendiri. Nah, jika kita perhatikan, Stellar ini punya maksimum supply 50 billion atau 50 miliar, sementara yang beredar adalah sekitar 30 miliar token. Sampai saat ini sih jumlah token yang beredar itu masih tetap stabil ya, teman-teman. Belum ada peningkatan jumlah yang signifikan ke pasar. Jadi itu salah satu good point untuk Stellar sebenarnya. Oke, dari beberapa news tersebut, lalu apa yang menyebabkan Stellar bisa naik lumayan signifikan ya ketika di periode bulan November kemarin ya, awal November sampai dengan Desember, Stellar udah naik sekitar 500%. Kalau dari saya sih melihat kenaikan dari Stellar tersebut karena memang fase sideways yang sudah cukup panjang terhadap tokennya ini.
konsolidasi sejak tahun 2022 bulan Juni sampai dengan 2024 bulan Oktober. Sangat lama fase sideways-nya, dan fase sideways tersebut merupakan fase akumulasi untuk banyak big fund, teman-teman. Which is ini good point untuk kenaikan harga ya untuk Stellar. Jadi jangan suka mengabaikan token-token yang bergerak sideways, teman-teman. Karena token-token yang bergerak sideways itu cuma punya dua kecenderungan. Kalau tidak akumulasi, distribusi. Kalau sekalinya dia akumulasi, ya ketika dia sudah mendapatkan momentum untuk ngepump, sekalinya ngepump bisa langsung signifikan gitu. Jadi memang tipikal dari Stellar ini mirip seperti XRP secara pergerakan. Kalau kita lihat dari weekly time frame, overall Stellar udah koreksi sekitar 3 minggu ya. 3 minggu hampir sebulan lah teman-teman, setelah kenaikan yang signifikan waktu itu mencapai puncaknya di 18 November. Saat ini Stellar cenderung konsolidasi turun di bulan Desember. Saat ini dia mencoba untuk ngetes area support kisaran 0,38 dolar. Lalu apakah Stellar masih kemungkinan bakalan turun? Pasti teman-teman banyak yang udah masuk ya. Udah masuk dan masih melihat masih pengen melihat seperti apa sih prospek dari Stellar. Kalau dari pengamatan saya sendiri, overall masih bagus untuk Stellar. Volume perdagangannya masih strong meskipun tidak setinggi yang terjadi di bulan November akhir kemarin. Kemudian dari segi pergerakan dia beberapa kali ngetes area support 0,38 dan selama ini sih belum pernah dijebol. Artinya buyer masih cukup oke pada harganya saat ini meskipun bergerak sangat flat ya, sangat datar. Kemudian kalau kita lihat dari posisi smart money overall masih sangat baik pada Stellar. Jadi dari beberapa indikator tersebut, menurut saya Stellar masih akan punya potensi untuk kembali mengalami tren kenaikan. All time high-nya itu ada di dekat 1 dolar di kisaran 0,83 dolar. Dari daily time frame ya potensial masih akan konsolidasi dalam jangka pendek. Jadi kalau teman-teman ada yang baru masuk, jangan FOMO. Teman-teman, coba teman-teman pertimbangkan beberapa level seperti 0,38 atau andai kata kalau ada tekanan yang lebih dalam bisa jadi Stellar kembali ngetes area 0,2 dolar. Ngeri ya kalau bisa turun sampai sejauh itu. Ya, karena memang pas dia naik kemarin itu lumayan sangat signifikan sih kenaikannya. Sehingga mungkin akan banyak ada order yang belum kejemput di level tersebut. Sama juga ketika Stellar sempat kena dump kemarin di 0,36 ya titik terendahnya, tapi dia udah kembali mantul balik naik lagi. Gitu. Jadi kalau dari saya sendiri melihat ini masih positif, ya mungkin pergerakannya masih bakalan flat sideways. Jadi tinggal sabar aja buat teman-teman menunggu. Saya masih expect kalau pergerakannya masih bisa growth ya. Mungkin bisa menembus all time high yang baru. Secara RSI sih dia udah mulai cooling down setelah kenaikan yang lumayan signifikan kemarin, dan sekarang ya konsolidasi wajar saja seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pegang Stellar atau XLM ya sabar-sabar aja ya. Next kita akan bahas VeChain atau VET. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp892, di mana VeChain ini merupakan salah satu proyek yang proyek layer 1 ya. Blockchain layer 1 yang berfokus pada peningkatan efisiensi, kemudian ramah lingkungan, ya mendukung dan mensupport yang namanya green energy, ya sama segala sesuatu yang berbau lingkungan. Jadi memang proyek ini ya sangat-sangat ramah lingkungan seperti itu, teman-teman, menggunakan blockchain untuk kegunaan di dunia nyata untuk meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan fungsi ya produktivitas dari orang-orang. Yang terbaru dia ada ngadain Grant 2.0 launch, di mana ini adalah semacam program gitu untuk para bisnis, orang-orang yang bisnis, kemudian juga para individual juga yang memang pengen untuk mendevelop ekosistem mereka di jaringan dari VeChain. Jadi supaya developer bisa mendapatkan akses yang lebih mudah, ya lebih murah juga untuk pengembangan proyek yang mereka kerjakan. Selain itu juga ada yang namanya VBetterDAO. Ini merupakan salah satu pengembangan dari Web3 ya yang bertujuan untuk meningkatkan adopsi daripada VeChain. Ya, akan ada pemberian airdrop juga untuk B3TR. Itu
Dan ya ini Fee Better ya. Ini adalah program terbaru yang dibikin oleh VeChain. Mana tuh beritanya tadi yang saya baca? Oh, mereka juga ada salah satu fungsional lain teman-teman. Di mana VeChain ini saat ini sedang mengembangkan mengembangkan sebuah teknologi. Dia bekerja sama ya dengan beberapa perusahaan yang berhubungan dengan mobil. Teman-teman, gunanya adalah untuk meluncurkan aplikasi bernama Laptop. Ya, aplikasi ini adalah aplikasi yang memberikan semacam reward gitu bagi mereka yang berhasil menurunkan konsumsi bahan bakar serta dapat mengurangi resiko kecelakaan. Jadi ini merupakan salah satu aplikasi yang memang diciptakan oleh V-Better ya kan untuk menyambut komunitas global yang mereka miliki. Yang mana teknologi atau aplikasi dari Let's Stop ini itu menyematkan AI di dalamnya. Jadi ini berhubungan dengan EV ya, mobil listrik teman-teman yang sudah terkoneksi dengan internet. Nah, itu dihubungkan kembali oleh di apps yang ada di jaringan VeChain. Nah, nanti si pengguna itu akan mendapatkan beberapa manfaat seperti ada voucher, ada kayak cashback gitu, teman-teman. Nah, itu salah satu fungsi yang mereka sedang kerjakan saat ini untuk VeChain. Itu mereka juga ada kerjasama dengan Untangling Web3 ya. Ini merupakan salah satu penyuplai informasi. Ini lebih kepada kayak podcast gitu ya teman-teman. Fungsinya adalah supaya VeChain bisa lebih terkenal di kalangan para bisnismen, and then juga dari para mahasiswa, siswa-siswa gitu, yang mana mereka pengen nih bisa mendapatkan adopsi yang lebih besar dari target market tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk delivery real world asset solution yang lebih luas. Itu. Terus juga ada pembaruan tentang tokenomic dari VeChain ya. Kabarnya tokenomicnya sekarang 100% akan dikontrol oleh komunitas. Artinya VeChain pengen menjadi project yang cenderung lebih lebih desentral lah ya, untuk para komunitas. Seperti itu. Mereka juga sudah membuat token baru yang namanya VTHO, di mana token VTHO ini adalah token tumbal yang dibuat oleh VeChain. Jika teman-teman misalkan staking VeChain atau VET, teman-teman akan mendapatkan reward berupa VTHO. Itu tujuannya untuk apa? Supaya harga VeChain tidak inflasi. Jadi ini semacam taktik ya, karena kalau kita lihat dari VeChain sendiri sudah mendekati maksimum supply-nya saat ini. Itu. Transaksi VeChain belakangan ini kalau kita cek di VeChain Start mengalami lonjakan di bulan Oktober dan November terakhir. Ini menunjukkan memang adopsi yang lebih masif terjadi terhitung sejak 2018, sejak awal VeChain dilahirkan. Jadi sebenarnya ada developing yang sangat bagus dari project VeChain. Tuh. Unlock token nggak ada, aman ya. Gimana untuk price action? Nah, kalau kita melihat secara pergerakan harga, VeChain sebenarnya bergerak udah lumayan bagus. Volume smart money bagus, volume transaksi juga lumayan oke. Lagi berusaha ngejar all time high di kisaran 0,26 ya, sementara harganya baru di 0,055 dolar. Saya rasa VeChain punya peluang untuk mencapai all time high-nya. Ya, kalau kita lihat secara teknik, pergerakan dari VeChain ini lumayan bagus. Dia sudah membuat yang namanya higher low baru, yang berarti siklus market kemungkinan masih dalam posisi uptrend. Teman, saat ini sih dia lagi konsolidasi di kisaran 0,053 dolar ya. Dan level tersebut adalah level support yang kuat. Jika VeChain mampu bertahan dari level tersebut, maka kemungkinan tren masih bisa rally. Andai kata dia jebol, next target adalah ke 0,035. Cukup dalam penurunannya andai kata ya sentimen negatif masuk gitu. Sementara sih kalau kita lihat dari posisi VeChain ya konsolidasi wajar setelah kenaikan yang lumayan impulsif sejak November pertengahan sampai dengan Desember awal. Seperti itu. Jadi untuk saat ini ya sabar-sabar dulu lah. Di seller masih take control ya. Masih ambil kendali nih daripada buyer. Kalau kita melihat secara time frame 4 jam, VeChain volumenya masih oke, smart money-nya udah jauh menurun, mengindikasikan memang ya market cenderung masih wait and see lah, teman-teman, untuk posisi saat ini. Tuh, kalau kita lihat juga dari BTC Dominance belakangan memang mengalami kenaikan.
Bitcoin all time high baru ya. Altcoin masih bengong. Masih bengong nunggu kapan ada rally berikutnya gitu. Jadi untuk saat ini ya sabar-sabar aja. Fedchin potensial masih bisa mempertahankan area 0,05. Andai kata memang benar, maka teman-teman yang melakukan akumulasi di level tersebut kemungkinan akan bisa melihat Fedchin bisa rally ke 0,08 dolar. Ya, dengan resiko kalau dia gagal mempertahankan area tersebut, bisa saja kemungkinan terburuknya turun ke 0,033 dolar. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya. Bagi teman-teman yang mungkin punya Telegram, bisa langsung join juga ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.